Masyarakat Filipina awal percaya pada konsep kehidupan setelah kematian. Hal ini mencakup berbagai macam adat istiadat pemakaman dan penguburan yang dilakukan orang Filipina untuk menghormati dan mengenang orang-orang tercinta mereka yang telah meninggal. Masyarakat Isnek, yaitu kelompok masyarakat adat di Provinsi Apayao, mempunyai budaya unik yang membuat mereka tetap hidup hingga saat ini dan masih berkembang khususnya dalam menguburkan orang mati. Ketika seorang Isnek meninggal, ia akan menjalani beberapa upacara prapenguburan. Pertama, jenazah akan dimandikan dengan air untuk membersihkannya dari segala kotoran dan najis. Kerabat orang yang meninggal kemudian akan menyiapkan pakaiannya, karena mereka percaya bahwa roh leluhur mengenali mereka dari pakaian mereka. Setelah praktik ini, masyarakat akan diberitahu tentang kematian tetangganya sebelum melanjutkan ke persembahan makanan dan hewan kurban. Selain itu, yang membuat adat penguburan sangat unik dan aneh, mereka menguburkan jenazah di bawah dapur. Jenazah akan dihangatkan terlebih dahulu, dan kerabatnya akan mengucapkan selamat tinggal sebelum akhirnya bertemu dengan tanah dan tanah yang dingin. Setelah penguburan, rumah keluarga yang ditinggalkan akan dilempari batu sebagai tindakan mengusir roh jahat. Api unggun biasanya terjadi pada malam hari, tetapi dalam kasus Ilocanos, api unggun terjadi saat berkabung. Di Ilocos, khususnya di Pawai, serangkaian aturan dan praktik diterapkan setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal. Ketika seorang Ilocano meninggal, maka api unggun dinyalakan di depan rumah mereka. Sebab, mereka percaya bahwa api akan menuntun roh orang yang meninggal menuju akhirat. Malam akan diisi oleh suara duka, menangis dan berduka berupa setengah menangis dan setengah bernyanyi dengan nada tinggi dan rendah yang berselang-seling. Kerabat orang yang meninggal kemudian akan membacakan pesan mereka. Jika itu adalah ibu orang yang meninggal, dia akan menceritakan semua perbuatan yang dilakukan putranya sepanjang hidupnya. Jika itu istrinya, dia akan menceritakan semua janjinya menantikan masa depan. Keduanya harus mengenakan pakaian berwarna hitam, kerudung, dan kerudung yang disebut manto, yang menutupi kepala hingga kaki. Duka terkadang bisa menjadi hal yang baik dan enak dipandang, terutama bagi orang Tinguian. Selama beberapa minggu mereka akan mendandani almarhum dengan pakaian terbaiknya dan mendudukkannya di kursi. Kadang-kadang mereka bahkan meletakkan sebatang rokok yang menyala di antara bibir mereka. Seekor ayam diletakkan di belakang kursi tempat duduk jenazah sebagai kurban. Seekor babi juga dipersembahkan untuk arwah sambil ususnya digantung di atas pintu rumah dan dibawa pergi setelah penguburan. Kematian tidak membatasi orang Tinguis untuk duduk, berdandan, atau merokok, dan mayat mereka digantung dengan peti mati serta ditempatkan di tebing. Masyarakat Sagada percaya bahwa semakin tinggi peti mati ditempatkan, semakin tinggi kemungkinan arwah orang mati mencapai akhirat. Hal ini juga terkait dengan kepercayaan mereka bahwa roh atau anito, orang mati dapat membawa nasib baik atau nasib buruk bagi orang yang masih hidup. Cara orang mati berpakaian di Filipina, menentukan kelas sosial mereka pada saat mereka hidup. Malanes, 2003. Menurut Omengan, 2004, ada 3 jenis pakaian yang dikenakan pada saat penguburan. Orang Kadangyan atau golongan atas memakai, los odan, pakaian berupa garis-garis hitam putih yang digunakan sebagai pakaian atas. Model lainnya adalah, baigan, yang dikenakan oleh masyarakat kelas menengah. Sedangkan kudo atau masyarakat miskin memakai, nababa. Semua pakaian atas ini dipasangkan dengan wane atau G-string yang sama serta ikat kepala atau baa, sepotong kain tenunan tangan berwarna biru tua berukuran 5 kaki. Selimut kematian juga menentukan kelas sosial orang yang meninggal. Inewes, kain tenun tangan berwarna biru tua atau hitam dengan garis-garis oranye dan desain putih di tengahnya, akan dikenakan oleh orang kaya. Sedangkan kalgo, kain tenunan tangan berwarna putih dengan garis-garis hitam di tepi dan tengahnya, dipakai oleh masyarakat miskin. Sebelum orang mati mencapai tujuan akhir, si bungsu akan menyanyikan ikoko, sebagai permintaan persetujuan pembagian harta benda. Anak dan cucu korban meninggal bertugas membawa peti mati menuju lokasi pemakaman. Mereka tidak diperbolehkan membuat keributan atau keributan apapun untuk menghormati jenazah. Air perasan jenazah yang busuk atau deeng, akan dioleskan pada pembawa peti mati dengan keyakinan bahwa hal tersebut membawa keberuntungan serta keterampilan dan kemampuan orang yang meninggal. Seluruh anggota keluarga berkesempatan membawa peti mati sambil menyalakan 7 obor meski hari sudah pagi. Hal ini diyakini dapat membimbing roh orang mati dengan menerangi jalan mereka. Adalah normal bagi orang mati untuk berbaring di dalam peti mati dan beristirahat dengan tenang.
Kematian bisa serupa dengan kelumpuhan karena orang mati tidak dapat bergerak, berdiri, atau duduk lagi. Namun di Benguet, duduk tidak berakhir dengan kematian, karena mereka masih bisa duduk selama penguburan. Ketika seseorang di sana meninggal, matanya ditutup dan diikat di kursi yang ditempatkan di samping pintu masuk utama rumahnya. Malam sebelum pemakaman, sebuah ritual khusus dilakukan di mana para tetua memberikan semacam nyanyian biografi almarhum. Saat jenazah dikuburkan, anggota lainnya memukulkan batang bambu, yang akan memandu almarhum menuju surga. Ketika seorang isnek meninggal, ia akan menjalani beberapa upacara pra-penguburan. Pertama, jenazah akan dimandikan dengan air untuk membersihkannya dari segala kotoran dan najis. Kerabat orang yang meninggal kemudian akan menyiapkan pakaiannya, karena mereka percaya bahwa roh leluhur mengenali mereka dari pakaian mereka. Setelah praktik ini, masyarakat akan diberitahu tentang kematian tetangganya sebelum melanjutkan ke persembahan makanan dan hewan kurban. Selain itu, yang membuat adat penguburan mereka unik adalah tempat mereka menguburkan jenazah, di bawah dapur. Jenazah akan dihangatkan terlebih dahulu, dan kerabatnya akan mengucapkan selamat tinggal sebelum akhirnya bertemu dengan tanah dan tanah yang dingin. Setelah penguburan, rumah keluarga yang ditinggalkan akan dilempari batu sebagai tindakan mengusir roh jahat. Masyarakat Sagada percaya bahwa semakin tinggi peti mati ditempatkan, semakin tinggi kemungkinan arwah orang mati mencapai akhirat. Hal ini juga terkait dengan kepercayaan mereka bahwa roh atau anito, orang mati dapat membawa nasib baik atau nasib buruk bagi orang yang masih hidup. Sedangkan tradisi lainnya di Filipina yang dimiliki oleh suku Ibaloy, kelompok etnolinguistik dominan di Kabayan, mempunyai tradisi panjang dalam membuat mumi orang mati. Kabayan, Benguet, terkenal dengan mumi-mumi kuno berusia berabad-abad yang terkubur di dalam gua-gua yang tersebar di sekitar desa-desa di kota. Mumifikasi dikaitkan dengan pelestarian orang mati dan adat istiadatnya. Di banyak daerah, memajang jenazah di rumah merupakan bentuk penghormatan di akhirat. Proses mumifikasi menggunakan garam dan rempah-rempah lalu dibakar bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Ketika cairan tubuh akhirnya terbuang, mumi ditempatkan di dalam peti mati kayu pinus dan dikuburkan di gua atau ceruk buatan yang digali dari batu padat. Dan ada sekelompok orang di Filipina yang dikenal sebagai kafiteno. Ketika orang kafite hampir meninggal karena sakit atau usia tua, orang tersebut pergi ke hutan dan memilih pohon. Kemudian anggota keluarga membangun gubuk kecil untuk orang tersebut di bawah pohon ini, di mana mereka akan tinggal sampai mati. Namun mereka tidak dibiarkan mati begitu saja. Keluarga dan teman-temannya keluar untuk melubangi batang pohon dari pohon yang berdiri itu. Ketika orang tersebut meninggal, dia dimakamkan secara vertikal di batang pohon yang berlubang. Simbolismenya adalah seperti halnya pohon memberikan kehidupan kepada suatu suku melalui buah dan kayu untuk apinya, demikian pula ketika seseorang meninggal, mereka mengembalikan kehidupannya kepada pohon tersebut. Bahkan nenek moyang kita mempunyai cara unik dalam menguburkan jenazahnya. Praktik ini tidak hanya didasarkan pada naluri mereka, namun juga terkait dengan budaya dan keyakinan agama mereka. Guci Manunggul adalah salah satu praktik penguburan yang menjaga sejarah Palawenos tetap hidup. Dan tradisi kematian di Filipina lainnya adalah salah satu kebiasaan kuno menguburkan orang mati di Filipina adalah dengan menggunakan toples penguburan. Guci penguburan antropomorfik Maitum adalah wadah penguburan sekunder dari gerabah yang ditemukan pada tahun 1991 oleh tim arkeologi Museum Nasional Filipina di Gua Ayub, Barangay Pinol, Maitum, Provinsi Sarangani, Mindanao, Filipina. Hal ini unik di Filipina dan seluruh Asia Tenggara karena guci penguburan antropomorfik, berbentuk manusia, sangat detail dan teliti, dengan masing-masing unit memiliki kepala tertentu dalam keadaan emosi yang berbeda. Sampul berbentuk kepala menggambarkan berbagai jenis ekspresi wajah, kesedihan, kegembiraan, kepuasan. Kepalanya polos, berlubang, atau dilapisi cat merah dan hitam. Ada yang punya anting, ada pula yang bertato. Beberapa penutup berbentuk kepala menggambarkan gigi sementara yang lain memiliki lengan, payudara perempuan, dan alat kelamin laki-laki. Selain itu, toples-toples tersebut menekankan kepercayaan populer masyarakat Filipina terhadap kehidupan setelah kematian. Kemudian di wilayah Mindanao Selatan Filipina, masyarakat Bilaan memiliki ritual pemakaman yang benar-benar unik. Mereka membungkus jenazah dengan kulit pohon sebelum mengangkatnya ke tingkat kanopi hutan. Jenazah disimpan selama 3 minggu di rumah seseorang dan akan dimakamkan di peti mati yang diukir di batang pohon. Setelah makan,
Peti mati digantung di pohon terpilih dan ditambatkan di dahan. Apabila yang meninggal adalah perempuan yang sudah menikah, maka jenazahnya tidak dapat dikuburkan selama sang suami belum memberikan kepada orang tuanya seekor kuda kura atau seekor kerbau carabau. Terkadang para kerabat tak sempat menggantungkan jenazah dan meletakkannya di kaki pohon. Dalam kasus orang miskin, orang tersebut hanya dimasukkan atau dikurung di dalam batang bambu, dengan kepala dan kaki ditutupi dengan potongan kain.